Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita bisa bersama, kita beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan doa Kamis malam pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian betapa hatiku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Sekali lagi dari awal, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan Kau tidak melihat berapa banyak uang yang kami miliki ataupun berapa banyak harta yang kami miliki, tapi Tuhan melihat jauh lebih dari itu. Tuhan jauh melihat ke dalam hati kami. Tuhan jauh melihat motivasi kami. Tuhan jauh melihat lebih dari apa yang tampak. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menegur kami, boleh menolong kami, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus melakukan ini dan itu, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Injil Lukas, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya akan ulang ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Puji Tuhan. Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah memberi dalam kekurangan. Memberi dalam kekurangan. Saudara, berbicara tentang memberi dalam kekurangan, saya teringat ketika saya masih studi di sekolah teologi, saudara. Jadi kami studi di sekolah teologi tersebut, itu kami ada sponsor, saudara. Jadi untuk para mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi, kami ada sponsor. Jadi ada para sponsor itu yang mensponsori untuk studi kami, seperti itu. Dan dalam benak saya, para donatur ini, pikiran saya pada waktu itu pastilah orang yang cukup mampu dalam hal ekonomi. Pemikiran saya seperti itu. Suatu ketika ada seorang dosen itu yang sharing tentang mengenai sponsor ini, saudara. Ketika beliau sharing, beliau mengatakan bahwa para donatur atau para sponsor ini itu tidak semuanya orang yang mampu dalam ekonomi. Dan itu saya cukup agak terkejut seperti itu. Ternyata ada juga, mohon maaf, ada orang-orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Tapi bagaimana sekalipun mereka secara ekonomi sebetulnya agak kurang mampu, tapi bagaimana mereka berjuang, mereka mau memberikan persembahannya untuk para mahasiswa teologi, supaya para mahasiswa teologi ini dapat studi. Karena kami tinggal di asrama, kami makan di asrama, kami tidur juga di asrama untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Dan dosen tersebut mengatakan bahwa orang-orang tersebut tuh mereka kurang mampu dalam hal ekonomi, tapi mereka mau memberikan persembahan. Dan itu dosen tersebut juga mendorong kami para mahasiswa supaya kalian sungguh-sungguh rajin belajar, karena persembahan ini tidak semuanya itu orang-orang yang cukup mampu. Ada orang-orang yang agak kurang mampu dalam hal ekonomi, tapi bagaimana mereka mau berjuang, seperti itu, saudara. Saudara, hal itu cukup menggugah hati saya, saudara. Bagaimana mereka, sekalipun mereka sebetulnya dalam hal ekonomi agak kurang mampu, tapi mereka mau memberikan persembahan. Dan juga berkaitan dengan tema kita saat ini, saudara, memberi dalam kekurangan. Kita akan banyak mengupas pada saat ini tentang seorang janda miskin yang sebetulnya itu dalam kekurangan, tapi bagaimana dia memberi dengan tulus, saudara. Saudara, mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saudara, nas Alkitab ini, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, saudara, itu mengemukakan dua kebenaran berkaitan dengan tema kita, yaitu memberi dalam kekurangan, saudara. Nah, saudaraku, yang pertama kita bisa melihat di ayat yang 4 bagian B, saudara. Saya akan bacakan. Tetapi janda ini memberi dari
kekurangan, saudara. Saudara, yang pertama yaitu memberi dari kekurangan. Saudara, saya coba melihat, saya menggali, saya perhatikan dalam bahasa aslinya, saudara. Saudara, dalam bahasa aslinya itu kata yang digunakan yaitu ektou hustere matos autes, saudara. Apa maksudnya? Saudara, maksudnya di sini dia memberi itu, saudara, itu dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya out of the want of her. Itu keluar, saudara, dari apa yang sebetulnya dia itu untuk kebutuhan dia sebetulnya, saudara. Jadi apa yang dia berikan itu, saudara, itu betul-betul sungguh berharga. Sangat tepat dikatakan di sini memberi dari kekurangan, artinya bahwa itu yang satu-satunya yang dia punya untuk kebutuhan dia, saudara, untuk apa yang untuk dia makan, untuk dia hidup seperti itu. Tapi dia dengan tulus dia memberikan, saudara. Saudara, ketika kita memperhatikan dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, saudara, dikatakan bahwa ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Saudara, orang-orang kaya ini yang masukkan dalam peti persembahan, mereka tidak tulus, saudara, memberikan persembahan. Mereka punya maksud-maksud tertentu. Mereka punya maksud-maksud lain dalam memberikan persembahan. Saudaraku, orang-orang kaya ini, mereka memberikan persembahan, mereka senang kalau mereka dipuji orang. Mereka memberikan persembahan, mereka ingin menunjukkan bahwa lihat nih, saya bisa memberikan persembahan dan sebagainya. Saudara, ketika pada waktu itu ada Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Saudara, saya coba gali, saudara, 2 peser ini, saudara. 2 peser ini adalah 2 mata uang yang paling kecil nilainya dalam peredaran, saudara. Jadi kalau kita saat ini 2 peser itu sama dengan, mohon maaf, 200 rupiah. Jadi 2 kali 1 keping 100 rupiah. 1 mata uang itu ya, yang paling kecil kita sekarang 100 rupiah. Jadi 200 rupiah. Peser ini adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, saudara. Saudara, tapi yang menarik, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak melihat apa yang tampak. Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam, saudara. Menyangkut keseluruhan akan kehidupan dari janda miskin itu, motivasinya, apa yang ada di dalam hatinya, seperti itu, saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Mengapa? Di ayat 4 katakan, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan. Kalau kita memberi dari kelimpahan itu biasa, itu mudah, saudara. Tapi ketika memberi dari kekurangan, itu tidak mudah. Saya teringat ketika dosen saya menceritakan bahwa orang-orang yang memberi ini, itu mereka berjuang untuk dapat memberi. Dan dosen tersebut juga menasihatkan kami supaya kami sungguh-sungguh belajar, rajin belajar dalam sekolah teologi. Karena ini persembahan dari hal yang tidak mudah, seperti itu, saudara. Saudaraku, janda miskin ini, dia memberi dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dan dia ingin memberi kepada Tuhan apa yang dia punya, sekalipun dia dalam kekurangan, tapi dia ingin memberi. Saudara, tidak mudah
Kalau kita memberi dalam kelimpahan itu mudah, tapi memberi dalam kekurangan itu bukan hal yang mudah. Dan ini dilakukan oleh janda miskin di situ. Saudaraku, kebenaran yang kedua, kita bisa melihat di ayat 4 bagian C. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, kebenaran kedua yaitu memberi seluruh nafkahnya, saudara. Saudara, saya juga memperhatikan dalam bahasa aslinya. Saudara, dikatakan dalam bahasa aslinya yaitu pantaton bion. Apa maksudnya? All the living, seluruh untuk hidupnya, saudara. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Berkaitan tadi dengan poin yang pertama, saudara. Seluruh untuk hidupnya. Artinya apa, saudara? Artinya uang itu sebetulnya untuk kehidupannya. Ketika dia berikan, dia sudah tidak punya lagi, saudara. Tapi kenapa dia mau memberi? Karena hatinya, ketulusan hatinya, karena dia kerinduannya yang mendalam, dia mau memberi. Dia mau memberi yang terbaik, apa yang dia punya, dia mau berikan untuk Tuhan. Dan itu satu-satunya yang dia punya, yang dia sudah tidak punya lagi, itu untuk seluruh kehidupannya dia berikan, saudara. Untuk dia makan, untuk dia sehari-hari itu dia berikan. Setelah itu dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Terus sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak, saudara. Saudara, janda miskin ini memberi dengan tulus. Ini bukan hal yang mudah, tapi dia lakukan, saudara. Dia tidak tahu nanti berikutnya bagaimana, tapi dia mau memberi, saudara. Memberi untuk Tuhan. Saudaraku, ada seorang penafsir yang mengatakan hal yang indah. Sebetulnya hakikat persembahan itu, saudara, itu bukanlah berapa jumlah yang kita berikan atau apa yang tampak seperti itu, tapi hakikat sebenarnya itu adalah pengorbanan, saudara. Saudara, janda miskin ini dengan rendah hati mempersembahkan segala miliknya kepada Allah. Dia punya kerinduan yang mendalam, dia ingin memberi. Saudara, Tuhan memperhatikan lebih dari sekedar bukan apa yang diberikan orang, tapi melainkan cara bagaimana memberikan, yaitu lebih dalam, yaitu mengenai hati kita, motivasi hati kita, saudara. Banyak orang punya motivasi macam-macam dalam memberi, saudara. Tapi janda miskin ini memberi dengan tulus. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia memberi dengan tulus. Dia tidak punya maksud yang lain-lain. Dia mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Apa yang dia punya dia berikan. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Dan dia ingin menyenangkan Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saudara, saya yakin kita masih lebih mampu dibandingkan janda miskin ini, saudara. Saudara, apakah kita punya hati yang dengan tulus mau memberi seperti janda miskin? Atau kita hitung-hitungan? Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara, menegur kita, saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam kehidupannya, saudara, Tuhan Yesus secara ekonomi, saudaraku, dalam kehidupan pelayanan, saudara, Tuhan Yesus sederhana. Tapi bagaimana Tuhan Yesus, saudara, ketika di dunia dalam pelayanan, Tuhan Yesus membagikan apa yang dia bisa bagikan, dia bagikan dengan total seluruh hidupnya, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Saudara, Tuhan sanggup. Bagaimana Tuhan memerintahkan seekor
burung gagak untuk memberi makan seorang nabi. Secara pemikiran manusia sepertinya tidak masuk akal, tapi bagaimana kita melihat bahwa Tuhan sanggup. Ketika ada seorang janda juga, bagaimana ketika Tuhan perintahkan melalui nabinya untuk memberikan terlebih dahulu, membuatkan terlebih dahulu untuk makanan. Padahal minyak cuma tinggal sekian. Tapi bagaimana Tuhan pelihara, minyak itu tidak bisa habis. Saudara, Tuhan sanggup. Saudara, kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk kita memberi, saudara, kita jangan hitung-hitungan pada Tuhan. Jangan kita katakan, loh nanti bagaimana ini? Kalau hati kita tergerak, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mari kita lakukan dengan tulus, saudara. Saudara, saya cukup terharu ketika saya studi di sekolah teologi, sebuah sekolah teologi, saudara. Saudara, saya belajar banyak hal dari sekolah teologi tersebut. Sekalipun secara sederhana, tapi saya melihat bagaimana ketulusan para dosen, dan juga bagaimana kami, walaupun dalam kesederhanaan itu, saudara, kami bisa merasakan kasih yang begitu indah. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini, saudara, boleh menggugah hati kita. Seperti janda miskin ini, saudara, yang memberi dengan tulus, dengan rendah hati mempersembahkan segala miliknya kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita juga memiliki hati yang tulus untuk kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Kita mau perhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang secara ekonomi mereka membutuhkan, saudara. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja. Saudara, bagaimana dengan kita? Biarlah firman Tuhan ini, saudara, Roh Kudus yang menolong kita untuk firman Tuhan itu terus berbicara dalam hati kita. Untuk kita meneladani akan janda miskin ini. Memberi tidak harus selalu dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Janda miskin ini memberi. Dan biarlah kita meneladani janda miskin untuk kita bisa memberi, punya hati yang tulus untuk memberi. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memiliki hati seperti janda miskin yang dengan tulus memberikan persembahan pada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa-doa. Saudara, mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, saudara. Saudara, mari kita doakan untuk pemerintah kita, para pemimpin bangsa kita. Doakan supaya Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong juga untuk perekonomian bangsa kita dalam masa pandemi ini. Juga untuk kebijakan-kebijakan pemerintah, Tuhan yang menyertai, dan juga untuk masyarakat, dan juga untuk seluruh rakyat juga boleh mendukung pemerintah. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan tolong berikan hikmat, Tuhan yang menyertai secara khusus dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Juga untuk perekonomian bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah dalam mengambil keputusan, Tuhan yang menyertai ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk kami, masyarakat kami, rakyat, supaya kami juga boleh mendukung pemerintah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk persiapan menjelang pemilihan kepala daerah. Kita doakan supaya Tuhan yang menolong, dan juga supaya kepala daerah nanti yang sudah terpilih betul-betul merupakan kehendak Tuhan. Doakan juga untuk segala proses
boleh berjalan dengan baik. Tuhan jauhkan dari segala macam kecurangan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan ya Tuhan, untuk menjelang pemilihan kepala daerah. Tuhan tolong, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk seluruh rakyat dalam memilih, supaya pilihan itu betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga menolong dalam segala proses. Biarlah orang yang terpilih nanti betul-betul kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang tolong semuanya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala macam kecurangan hingga penghitungan suara nanti ya Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk keamanan supaya boleh tak kondusif ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk rencana untuk proses vaksinasi saudara ya. Dalam masa pandemi ini doakan supaya proses vaksinasi nanti boleh berjalan dengan baik, dan juga orang yang divaksin supaya betul-betul nanti manjur vaksinnya dan tidak sakit, dan Tuhan yang tolong. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana untuk proses vaksinasi ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk rencana ini dan juga untuk prosesnya ya Tuhan. Dan nanti orang-orang yang divaksin supaya mereka tidak sakit, tapi vaksin ini betul-betul manjur ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan berkati dalam pendistribusian orang-orang yang siapa saja yang akan divaksin terlebih dahulu. Tuhan yang menolong, juga untuk pemerintah ya Tuhan, dan untuk kami seluruh rakyat, seluruh masyarakat, Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk pendidikan. Kita doakan untuk anak-anak ya dalam masa pandemi. Nanti juga mungkin nanti peralihan juga ketika mereka akan sekolah seperti biasa. Tuhan yang menolong supaya semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk pendidikan. Tuhan yang tolong untuk anak-anak dalam masa-masa ini ya Tuhan. Juga nanti masa peralihan ketika mereka akan kembali bersekolah tatap muka. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menolong supaya peralihan boleh berjalan dengan baik, dan juga proses belajar mengajar juga berjalan dengan baik. Berkati para guru dan juga untuk para siswa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk penginjilan. Saudara, mari kita berdoa secara khusus dalam situasi pandemi saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan yang memakai orang percaya menjadi saksi Tuhan. Dan kita doakan juga Tuhan yang memakai melalui cara Tuhan orang bisa mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjilan. Kami berdoa dalam masa-masa ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan Kau yang berkarya, dan biarlah orang-orang boleh diselamatkan sesuai dengan anugerah Tuhan, dan Tuhan pakai kami menjadi saksi Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkarya melalui cara Tuhan sendiri, orang boleh melihat kebenaran sejati dalam Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan sesuai dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus tolong, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita juga berdoa untuk anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus, orang-orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita doakan supaya Tuhan yang menggerakkan hati mereka, dan Tuhan juga memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan Yesus, untuk orang-orang sekitar kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Kami mau belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan yang menggerakkan hati mereka, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan juga untuk setiap kami, Tuhan juga memakai kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja. Saudara, mari kita berdoa. Kita doakan juga untuk rencana untuk berikutnya saudara. Untuk kita punya kerinduan supaya kita juga akan ibadah untuk secara offline. Seperti itu, kita doakan untuk rencana ini. Kita doakan untuk persiapan, untuk protokol kesehatan, semua panduan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk menyerahkan untuk gereja-Mu ya Tuhan, GKKI Sidoarjo, untuk kerinduan kami semua ya Tuhan, bahwa
Untuk berikut-berikutnya Tuhan kami akan ibadah secara offline. Tuhan yang menolong dalam segala persiapan, baik itu protokol kesehatan maupun juga panduan-panduan. Tuhan yang menolong ya Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau pertolongan Tuhan, segala hal yang diperlukan, Tuhan yang menolong dan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat. Kita doakan supaya jemaat boleh terus bertumbuh dalam iman, pengenalan Tuhan. Tuhan yang menyertai jemaat boleh memiliki kerinduan yang mendalam pada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, untuk jemaat GKKI Sidoarjo secara khususnya ya Tuhan, supaya boleh bertumbuh dalam iman, pengenalan Tuhan, boleh mengasihi Tuhan dan sesama, dan juga boleh memiliki kecintaan yang mendalam pada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa Tuhan yang menyertai. Dan kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari kita juga berdoa menyerahkan untuk generasi muda untuk gereja kita. Doakan mulai dari sekolah minggu, tunas remaja, pemuda. Kita doakan supaya Tuhan yang menolong dan menyertai mereka sebagai generasi penerus dari gereja kita. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk generasi penerus dari gereja kami ya Tuhan, mulai dari sekolah minggu, tunas remaja, sampai pemuda ya Tuhan. Tuhan yang memberkati untuk pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan kerohanian mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh kuat di dalam Tuhan, memiliki landasan fondasi iman yang kuat dan yang teguh ya Tuhan. Sebagai generasi penerus, mereka akan meneruskan untuk tongkat estafet ini ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk para jemaat kita yang mereka mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa ya untuk Pak Yongyo, untuk Bu Lijen, untuk orang-orang yang sudah agak usia. Kita doakan supaya Tuhan yang menolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang menyertai untuk kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Pak Yongyo, untuk Bu Lijen, dan juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang sudah agak usia ya Tuhan. Tuhan yang tolong dalam kelemahan tubuh, supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesembuhan, dan biarlah mereka boleh tetap merasakan kasih penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya berikan kesempatan untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa dalam hati. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita tadi sudah menaikkan doa-doa pada Tuhan. Mari kita menutup persekutuan doa kami semalam PDKM pada saat ini. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dari awal, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa Kamis malam untuk PDKM pada saat ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menegur kami Tuhan, mengkoreksi kami Tuhan, bagaimana kami harus meneladani janda miskin ya Tuhan, yang dengan tulus memberikan kepada Tuhan, walaupun dalam kekurangan, tapi memberi kepada Tuhan dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh bersikap yang benar ya Tuhan dalam kehidupan ini, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh hidup kami sesuai Tuhan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan, tolong kami supaya Tuhan yang melembutkan hati kami yang keras, Tuhan yang mengarahkan hati kami yang kaku, hati kami yang merasa benar sendiri. Tuhan, tolong kami supaya kami mau diajar oleh firman Tuhan, supaya kami mau ditegur oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, PDKM selesai. Tuhan Yesus memberkati.